Makanya teman-teman harus tahu yang namanya bangun finansial, sumber income jangan satu, harus sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi kalau ada kejadian kayak gini dan pengeluaran kalian udah fix gitu ya, misalnya gue tuh ada bantu orang tua, gue tuh ada bantu adik sekolah, nggak bisa gue kurangin lagi ya, berarti memang kalian harus belajar cari tambahan sumber penghasilan. Halo teman-teman semua, balik lagi ke YouTube channelnya Kafit Talks bareng gue Theo Erik dan Lilitan Hadi. Nah, teman-teman, kenapa kalian lihat muka kita berdua hari ini di sini? Itu sebenarnya gara-gara kemarin YouTube sama Timothy Ronald Bill. Banyak pertanyaan ya? Banyak pertanyaan tentang perpuluhan gue. Jadi banyak yang DM gue bilang, mau nonton Koko lagi dong di mana gitu, bikin YouTube sendiri dong. Gitu. Tapi karena kayaknya effortnya lumayan besar ya teman-teman. Jadi gue akan banyak muncul di YouTube-nya Kafit Talks. Nah hari ini teman-teman kita pengen interaksi 5 menit aja nih di segmen Tanya CMS. Bener ya judulnya? Betul. Nah, Tanya CMS. Jadi itu adalah isinya apa sih? Isinya pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di DM-nya Kafit Talks. Itu kalau kalian nggak dibalas jangan baper. Itu DM-nya kita simpan semua. Nah ini dipilih top 5 question ya. Betul. Yang akan kita bahas dan jawab hari ini supaya teman-teman bisa belajar bareng kita. Pertanyaan pertama nih Teh. Ya. Ini menarik. Buat yang mau nikah nih. Gue mau nabung buat nikah. Bagusnya nabung di mana? Apakah di saham bagus? Nah, Ini sebenarnya salah nanya bro. gimana tuh? Gue udah nikah belum? Udah. Lo mau nikah gak? Mau nikah. Mau. Lo gimana? Udah tembak ya. Lo yang mau nikah. Oke, kalau misalkan dari gua ya, kalau nabung untuk nikah ya jangan di saham. Ya karena kalau misalkan nabung di saham itu saham kan fluktuatif. Nah kita nggak tahu 3 tahun mungkin nabung nikahnya masih lama 3 tahun lagi. Tapi ketika di tahun ketiga saham lagi turun, masa kita nggak jadi nikah? Undur. Makanya nggak mungkin dong kita mundurin pernikahan, nanti pihak satu kecewa dan harus cari pasangan baru. Karena bisa dipecat ya bro ya. Bisa dipecat jadi calon suami. Jadi saran gue jangan di saham. Tapi mungkin kalau mau nabung lebih bagus di mana? Carilah yang memang udah pasti liquid. Di cash boleh nggak di rekening? Boleh, tapi pisahkan dari rekening sehari-hari. Atau misalkan masuk ke reksadana, RDPU, atau juga boleh juga masuk ke deposito. Iya deposito apalagi bank digital sekarang gampang ya. Benar. Tinggal ditulis kantong pernikahan dengan, namanya jangan dulu. Karena 3 tahun bisa jadi bisa enggak Belum Bil. tahu ya. Yang penting udah ada dananya. Yang penting ada dananya. Saran dong Min, sekarang kan lagi pandemi, gajiku dipotong. Kira-kira gimana ya Min pembagiannya? Karena pengeluaran kan nggak berubah. Nah gaji dipotong tapi pengeluaran nggak berubah. Gaji dipotong, pengeluaran nggak berubah. Oke, itu satu-satu nih yang pertama. Kalau pengeluaran nggak berubah karena memang sudah harus keluar, bukan biaya-biaya yang karena memang kita masih opsional boleh keluar boleh enggak. Nah itu satu-satunya jalan adalah cari income tambahan. Karena udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gaji kita dari satu income dipotong, maka kita harus tambah earningsnya dari tempat lain. Entah kita mungkin jadi calo, atau kita mungkin dagang sesuatu, atau kita mungkin jadi broker sesuatu gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin pengeluaran yang masih opsional, itu lo udah harus tekan pengeluaran lo lah, udah gak ada jalan lain. Gitu loh. Kayak makan mewah dibikin agak hemat gitu. Iya, udah gak ada mewah itu kalau udah begitu. Kayak Indomie campur nasi, biasanya campur kentang gitu ya. Ya, jadi kalau sehari makan 3 kali, jadi 1,5 kali lah. Bener sih. Make sense ya. Jadi teman-teman tuh dengerin jawabannya Koko Theo ya. Oke. Nah terakhir sebelum itu, makanya teman-teman harus tahu yang namanya bangun finansial, sumber income jangan satu, harus sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi kalau ada kejadian kayak gini dan pengeluaran kalian udah fix gitu ya, misalnya gue tuh ada bantu orang tua, gue tuh ada bantu adik sekolah, nggak bisa gue kurangin lagi ya, berarti memang kalian harus belajar cari tambahan sumber penghasilan. Oke, ini pertanyaan, ini sebenarnya simpel sih pertanyaannya. Nyimpen dana darurat tuh lebih baik di mana dan ukurannya apa? Wih, gue kira tadi lu bakal langsung nembak, kita sumber penghasilan lo apa aja enggak ya? Apa aja? Nanti kita bikin segmen gitu seru ya. Boleh banget. Perhatian keuangan Billy. Bener. Theo juga. Investasi Theo kan dia ada investasi private company. Berapa duit sih? Waduh. Gue aja nggak tahu. Kapan-kapan ya. Tadi dana darurat. Ya. Dana darurat simpel sih guys. Itu harus yang liquid karena darurat kan itu ibaratnya keperluan tak terduga yang harus langsung keluar. Jadi uangnya harus bisa dicairin secepat mungkin.
gampang, itu simple di deposito atau di RDPU. Kelar sih. Nah, besarannya itu beda-beda. Kalau kalian yang mungkin punya penghasilan tetap, ya itu 3 sampai 6 kali cukup. Tapi kalau buat entrepreneur yang fluktuatif nih penghasilannya, atau kalian yang tiap bulan penghasilannya bisa naik turun gitu ya, itu kalau kayak gue pribadi lebih aman panjangin deh 6 sampai 12. Atau bahkan gue bikin sampai berapa tahun ke depan itu. Jadi tenang. 3 sampai 6 kali dari apa teh? Pengeluaran bulanan. Dari pengeluaran bulan, bukan dari gaji ya? Bukan dari penghasilan. Bukan. Kalau dari penghasilan itu kan berarti kita nggak pakai buat apa-apa dong. Nggak bisa. Ini agak membingungkan, tapi boleh juga tanya nih ya. Iya. Kadang ngerasa udah aman nih. Kadang ngerasa Ya. aman. Padahal setiap bulan selalu habis bahkan kurang. Lah itu nggak aman. Kan ya? Oke. Ada yang ngerasa aman tapi nggak aman. Oke. Ya. Gimana cara tahu nih kita seberapa sehat keuangan gue? Nah, bingung nggak pertanyaannya? Wah, ini kayak bikin pertanyaan bingung. Kalian boleh stay tune di webinar gratisnya Coffee Meets Talk supaya pertanyaannya lebih tertajam lagi gitu tapi, ya. Tapi kalau misalnya gue tangkap, mungkin dia nanya nih, gimana sih budgeting yang bagus untuk kita tahu kesehatan kita gimana? Mungkin simpelnya gini ya. Kalau sekarang kita per bulan habis atau minus, itu udah pasti nggak aman. Itu sudah pasti tidak sehat. Jadi itu udah nggak ada kata aman. Ya. Yang berikutnya kalau mau lihat aman dan sehat atau enggak, kita lihat per bulan kita itu udah punya proteksi belum. Terus budget investasi kita ada nggak tiap bulan yang bisa disisihkan? Budget nabung, budget untuk upgrade diri, perpuluhan atau zakat atau berbagi gitu ya. Nah, pokoknya kalau ada pos-pos ini yang sudah bisa disisihkan per bulan, berarti kita udah sehat. Kenapa? Itu udah pasti pengeluaran kita lebih kecil daripada masukan. Jadi udah pasti ada jaraknya nih. Nah, jarak ini yang kita pakai untuk membangun finansial. Berarti indikator paling pertama tuh income harus lebih besar daripada pengeluaran. Ya. Income harus bisa lebih besar jauh daripada Jauhnya itu yang susah. jauh. Pertanyaan nomor 5. Terakhir. Ya. Kalau ada pertanyaan bagus belum? Enggak lah. Oke. Kan instrumen investasi banyak. Ya. Apakah instrumen investasi yang paling bagus? Terus ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan masalahnya. Oke. Apakah investasi di P2P itu aman? Waduh, ini beda segmen. Yang berikutnya itu bisa buat endorse P2P tuh. Oke. Oke. Instrumen investasi paling bagus. Nggak ada, teman-teman. Instrumen investasi yang paling menguntungkan buat kalian, yang kalian paling ngerti cara cari cuannya dari situ, cara untungnya yang kalian paling paham, itu yang paling bagus. Karena ini ngomongin balik lagi investasi. Investasi itu kita mau naruh uang nganggur, dikembangkan untuk sebuah tujuan finansial. Maka kita harus taruh di tempat yang kita tahu kok teman-teman. Kita harus ngerti. Jadi kalau paling bagus buat tiap orang bisa beda. Buat gue yang tiap hari jadi pembicara saham paling bagus di saham. Enggak, paling bagus di bisnis orang lain. Gue taruh paling banyak di bisnis orang lain. Baru yang kedua saham. Ya. Jadi beda-beda tergantung knowledge kita. Knowledge paling tinggi di mana ya taruh di bisnis paling tinggi. Betul. Dan mungkin kalau dari gue terakhir, jangan lupa diversifikasi sih. Ya. Jadi pecah duitnya, jangan cuma di satu sumber investasi aja. Itu aja kali ya. Ini udah 5 pertanyaan. Apa mau ada satu lagi sih? Ya udah silakan. Oke nih. Ini menjawab orang-orang yang suka melakukan pinjol. Min, gue karyawan swasta, punya pinjaman online banyak. Gimana cara manage nih? Karena jadi gali lubang tutup lubang. Waduh, ini unik ya. Jadi kalau teman-teman sekarang karyawan swasta, artinya gajinya stabil. Terus pinjolnya banyak, artinya pengeluaran kalian tidak tertutup oleh pemasukan yang stabil itu. Kemudian pinjol banyak itu udah nggak bisa di-manage teman-teman. Kalau pinjol terlalu banyak berarti kalian sudah terjatuh ke dalam lubang. Yang harus kalian lakukan adalah cari income tambahan, hidup lebih irit lagi, selesai dulu semua pinjolnya teman-teman. Abis itu baru bisa mulai manage. Jadi kalau kalian per bulan udah di dalam hutang yang banyak itu udah nggak bisa manage. Udah nggak ada kata atur duit di situ, adanya kata bayar hutang. Setelah semuanya lunas beres, baru kalian bisa coba mulai manage keuangan kalian. Benar, apalagi ada utang, pinjol ada bunganya. Iya. Mending cari teman yang banyak uang cashnya kayak Billy, jadi gue nggak install pinjol, kosong aja. Ya, seorang kaya langsung lempar orang lain kaya, orang kaya. Oke, itu aja kali ya teman-teman, karena kita udah jawabin 6 pertanyaan nih ya dari teman-teman, dari pertanyaan teman-teman. Itu aja kali Teh. Siap. Kalau gitu kita tutup ya. Siap. Nah teman-teman, thank you for watching.
Jangan lupa nih teman-temannya untuk like, subscribe, share, dan komen di bawah ini. Betul. Supaya tim YouTube Kafmi Socks bisa lebih banyak kerjaan lagi nih. Atau misalkan teman-teman punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Atau misalkan nanya lewat kolom komentar di YouTube. Ya, atau bahkan kalau punya ide atau topik apapun yang kalian pengen kita bawain, silahkan feel free untuk komen ya, nggak apa-apa ya, kita pengen dengerin kalian. So, segitu aja. Thank you sekali lagi udah nonton. Kangen ya sama kita ya teman-teman ya. See you.